Dulu aku pernah kenal seseorang yang hidupnya kelihatan biasa banget. Setiap hari rutinitasnya hampir sama. Bangun pagi, kerja, pulang malam, kadang nongkrong sebentar. Lalu besok, ngulang lagi hal yang sama. Kalau dilihat sekilas, hidupnya seperti nggak kemana-mana. Teman-temannya banyak yang sudah lebih dulu berhasil. Ada yang buka usaha sendiri, ada yang sering traveling ke luar negeri, ada juga yang sudah punya rumah dan keluarga kecil yang kelihatannya sempurna di media sosial. Sementara dia masih tinggal di kontrakan kecil, punya motor masih nyicil, dan kadang akhir bulan harus muter otak buat cukup sampai gajian berikutnya. Orang-orang mulai pelan-pelan membandingkan. Memang gak selalu terang-terangan, tapi kadang ucapan kecil itu cukup bikin hati sesak. Kapan lu nyusul? Teman-teman kita udah pada maju. Serius mau hidup begini terus? Dia biasanya cuma senyum sambil bercanda, biar suasananya nggak canggung. Padahal, kalau lagi sendirian, kata-kata itu sering muter lagi di kepala. Ada malam-malam di mana dia rebahan sambil menatap plafon kamar dan bertanya pelan ke diri sendiri. Apa aku memang tertinggal? Apa hidupku bakal gini-gini aja? Apa doa-doaku benar nggak didengar? Dan jujur, menurutku pertanyaan seperti itu sangat manusiawi. Semua orang pasti pernah ada di titik capek membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Apalagi sekarang semuanya serba terlihat. Orang gampang sekali memamerkan pencapaian, sementara perjuangan jarang ada yang benar-benar diperlihatkan. Kadang kita jadi lupa kalau yang kita lihat dari hidup orang lain itu cuman potongan kecil, cuma cuplikan beberapa detik, bukan keseluruhan cerita. Ada orang yang terlihat bahagia setiap hari, padahal diam-diam sedang bertahan. Ada yang kelihatannya sukses, tapi tidurnya penuh kecemasan. Ada yang tampak santai, tapi sebenarnya sedang kehilangan arah. Dan ada juga orang-orang yang hari ini terlihat biasa saja, padahal hidupnya sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Aku percaya hidup itu anehnya selalu punya timing sendiri. Gak semua hal datang cepat, dan gak semua keterlambatan berarti kegagalan. Kadang semesta seperti sengaja menahan sesuatu supaya kita belajar dulu banyak hal sebelum benar-benar menerimanya. Karena ada hal-hal yang kalau datang terlalu cepat, justru bisa menghancurkan kita sendiri. Mungkin hari ini kita merasa hidup berjalan lambat, teman-teman sudah jauh di depan, sementara kita masih sibuk beresin diri sendiri. Tapi siapa tahu, justru fase pelan itu yang sedang membentuk kita jadi lebih kuat. Aku jadi ingat suatu malam waktu dia cerita sambil ngopi di pinggir jalan. Katanya, dulu dia marah sekali sama hidupnya sendiri. Merasa Tuhan gak adil karena doanya seperti gak pernah sampai. Dia kerja keras, berusaha baik, tapi hasilnya terasa biasa saja. Tapi makin dewasa, dia mulai sadar kalau ternyata tidak semua doa dijawab dengan cara instan. Kadang jawaban doa datang dalam bentuk ketahanan. Kadang datang lewat orang-orang baik yang tetap tinggal saat kita sedang susah. Kadang datang lewat kegagalan yang ternyata menyelamatkan kita dari jalan yang salah. Dan kadang jawaban itu datang sangat pelan, sampai kita sendiri baru sadar setelah semuanya terlewati. Lucunya, hidup memang begitu. Saat sedang berada di fase paling berat, kita sering mengira semuanya berhenti. Padahal, mungkin justru disitulah hidup sedang bekerja diam-diam. Kayak benih yang ditanam di tanah. Dari luar terlihat nggak terjadi apa-apa, sepi, gelap, diam. Tapi di bawah sana, akar sedang tumbuh perlahan. Manusia juga begitu. Ada masa-masa sunyi yang sebenarnya sedang membentuk kita. Ada penantian yang diam-diam mengajarkan sabar. Ada kegagalan yang sedang melatih hati supaya nggak mudah rapuh. Makanya sekarang aku jadi lebih hati-hati menilai hidup orang lain. Karena kita nggak pernah benar-benar tahu seseorang sedang berjuang apa. Orang yang kelihatannya lambat mungkin sedang berusaha sembuh.
Orang yang kelihatannya diam mungkin sedang mengumpulkan tenaga buat bangkit lagi. Dan jujur saja, hidupku sendiri juga pernah ada di fase jeda itu. Fase ketika semua terasa diam, doa terasa jauh, usaha terasa sia-sia, hari-hari terasa monoton dan melelahkan. Aku pernah iri melihat hidup orang lain yang tampaknya berjalan mulus. Pernah bertanya, kenapa hidup sebagian orang terlihat begitu mudah, sementara aku harus jatuh bangun untuk hal-hal sederhana. Tapi waktu berjalan, dan perlahan aku mulai mengerti sesuatu. Ternyata hidup bukan lomba cepat-cepatan, bukan tentang siapa yang paling dulu sampai, karena setiap orang membawa cerita dan waktunya masing-masing. Ada orang yang berhasil di usia muda, ada yang baru menemukan jalannya setelah berkali-kali gagal. Ada yang hidupnya tenang di akhir setelah bertahun-tahun berantakan. Dan semuanya tetap valid. Sekarang, kalau melihat seseorang masih tertahan dalam hidupnya, aku nggak lagi langsung berpikir dia malas atau gagal. Bisa jadi, dia cuma sedang ada di fase yang belum dipahami orang lain. Fase sunyi yang nanti suatu hari akan dia syukuri sendiri. Karena seringkali bagian hidup yang paling berat justru jadi bagian yang paling mengubah kita. Dan mungkin memang itu salah satu hal yang paling sulit dipelajari saat dewasa. Menerima kalau hidup tidak selalu berjalan sesuai waktu yang kita mau. Tapi bukan berarti harapan hilang. Sebab kadang yang terlihat seperti penundaan hanyalah cara hidup mempersiapkan sesuatu dengan lebih matang. Jadi sekarang kalau ada teman yang masih berjuang, aku lebih memilih mendoakan daripada meremehkan. Karena aku tahu rasanya ada di posisi itu. Rasanya ditanya kapan berhasil, kapan berubah, kapan menyusul yang lain. Padahal sebenarnya setiap orang sedang berusaha bertahan dengan caranya masing-masing. Dan mungkin yang paling dibutuhkan manusia bukan nasihat panjang atau perbandingan. Kadang kita cuma perlu seseorang yang mau mengerti tanpa menghakimi. Karena hidup ini sudah cukup berat. Nggak semua orang perlu dituntut untuk terlihat kuat setiap saat. Ada orang yang hari ini cuma sedang mencoba tetap berjalan meski pelan. Dan menurutku itu pun sudah hebat. Jadi kalau hari ini hidupmu masih terasa lambat, belum sesuai harapan, atau doamu belum menemukan jawaban, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa semuanya gagal. Siapa tahu ini cuma jeda kecil sebelum bab hidupmu berikutnya dimulai. Dan siapa tahu versi dirimu yang paling tenang justru sedang dibentuk lewat hari-hari yang sedang terasa berat ini.